Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelie Fitria Hidayat dengan nomor pokok mahasiswa 1970 6451 6080 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Kipas Angin Otomatis berbasis sensor suhu dan gerak. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada teori pendukung. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi telah berkembang dengan sangat pesat, tidak hanya dalam hal penemuan-penemuan baru, tetapi juga dalam hal peningkatan keterampilan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sistem otomatis banyak digunakan untuk mempermudah tugas manusia seperti mengoperasikan peralatan rumah tangga. Solusi otomatis ini dapat menghemat waktu dan uang sekaligus meningkatkan efisiensi dan menyederhanakan aktivitas manusia. Suhu pada tubuh manusia dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan ruangan di sekitarnya. Negara Indonesia yang beriklim tropis serta pemanasan global juga menjadi faktor lain yang membuat cuaca menjadi tidak tertentu. Selain itu, tingkat suhu dan kelembapan di dalam ruangan sangat penting karena selain bersih dan pada suhu yang menyenangkan atau nyaman, tingkat kelembapan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan dan kesehatan kita. Karena tingkat kelembapan di dalam dan di luar sangat bervariasi, tergantung pada apa yang kita lakukan. Tingkat kelembapan di dalam ruangan berubah lebih cepat. Di ruangan ber-AC misalnya, udara dingin dapat menahan kelembapan dan menyebabkan lingkungan menjadi kering antara 45 dan 64% kelembapan relatif baik atau RH. Untuk mengatasi hal ini diperlukan sebuah alat pendingin yang dapat memberikan rasa sejuk kepada manusia. Salah satu alat penyejuk tersebut adalah kipas angin. Kemudian permasalahan dari penelitian ini yaitu kipas angin saat ini itu masih dilakukan dengan secara manual. Contohnya seperti kayak kecepatan kipas angin dan kontrol on off-nya itu masih menggunakan remote control ataupun saklar, yang itu merupakan sangat tidak efisien. Misalnya salah satu contohnya, penggunaan kipas angin pada ruangan yang dipasang pada dinding. Ketika kita ingin menggunakan kipas angin tersebut, maka kita akan pergi ke kipas angin tersebut untuk menyalakan tombol on off yang ada pada badan kipas angin. Kemudian, kecepatan putaran kipas angin akan kita tambah meningkat saat suhu sekitar masih tinggi dan akan kita pencet tombolnya atau menurun saat suhu sekitar dingin. Akibatnya melakukannya sangat tidak nyaman dan sulit. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu merancang sebuah alat kipas angin otomatis yang bekerja berdasarkan suhu ruangan yang membantu menghemat energi listrik karena hanya berfungsi pada saat ada aktivitas di dalam ruangan, serta membuat pengontrol kipas yang bekerja secara otomatis berdasarkan pengaturan suhu dan gerak manusia, sehingga memberikan kemudahan dalam mengatur suhu ruangan melalui kecepatan putaran kipas yang dapat memberikan kenyamanan bagi orang yang menempati ruangan tersebut. Maka kesimpulan awal dari penelitian ini yaitu kipas angin yang dikontrol dengan tombol on off yang masih secara manual menggunakan saklar atau remote control itu merupakan masih kurang efisien, yang dimana kita harus pergi ke tombol kipas angin tersebut jika kita ingin menggunakannya pada badan kipas angin tersebut. Dan kita juga harus mengganti kecepatan kipas angin menyesuaikan suhu ketika cuaca sedang panas maupun cuaca dingin. Akibatnya melakukannya itu menjadi tidak nyaman dan sulit. Maka dari itu diperlukannya rancangan sebuah alat yang dapat mengontrol tombol on off secara otomatis dan dapat memutar kecepatannya dengan mengatur posisi duduk orang tersebut serta suhu dan kelembapan udara di dalam ruangan sehingga dapat menghemat energi listrik. Kemudian bab 2 studi literatur review. Di sini saya sudah merangkum dari penelitian-penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu yang pertama yaitu pernah dilakukan oleh Handika Sanjaya, Juni Trianto, F.D. Handri, Fitriani, Pito Prima Sanjaya, dan Nelly Khairani Daulay dengan judul penelitian kipas angin otomatis menggunakan sensor suhu DAT11. Permasalahan pada penelitian ini yaitu kipas angin yang tersedia saat ini rata-rata masih menggunakan manual dalam menghidupkan dan mematikan kipas angin. Manusia harus
menggunakan tenaga dengan menekan tombol atau memutar tombol yang terdapat pada kipas angin tersebut. Hal ini terkadang membuat manusia malas, dikarenakan komponen tombol biasanya terdapat pada badan kipas, sehingga manusia harus mendekati kipas untuk dapat menghidupkan dan mematikan kipas angin tersebut. Maka, solusi dari permasalahan tersebut, dibuatlah sebuah kipas angin secara otomatis dengan memanfaatkan sensor suhu DAT11 dan dikendalikan dengan menggunakan Arduino Uno ATmega328AT Mega328. Sensor DAT11 ini berfungsi untuk mengukur suhu di dalam ruangan, sedangkan Arduino sebagai pengendalinya. Kekurangan pada penelitian ini hanya menggunakan sensor suhu saja dan belum ada pengembangannya. Kemudian selanjutnya pada penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Sandy Irene Langi, Jani O. Wuwung, dan Ari S. M. Lumenta yang berjudul Kipas Angin Otomatis dengan Menggunakan Sensor Suhu. Permasalahan pada penelitian ini yaitu tubuh manusia memancarkan energi baik di dalam maupun di luar, karena ketika tidak ada udara, panas ini menghasilkan lapisan tipis panas pada kulit. Ini menghangatkan tubuh manusia dan mengedarkan udara dari kipas ke seluruh tubuh, menghilangkan lapisan panas dan menggantinya dengan udara dingin. Akibatnya pengikut tidak meninggikan ruangan secara resmi. Maka solusi dari peneliti ini yaitu dibuatnya kipas angin dalam pengaktifan secara otomatis dilengkapi dengan sensor suhu LM35 dan rangkaian komparator sebagai pembanding tegangan input IC analog LM324. Kemudian di XOR-kan dengan IC digital 74LS86. Kipas dapat bekerja secara otomatis, sehingga dapat mempermudah manusia yang sebelumnya proses pengaktifan kipas dilakukan oleh manusia, dan juga dapat lebih efisiensi dalam pemakaian. Kekelemahan pada penelitian ini tidak dijelaskan mengenai mode penelitian apa yang digunakan. Selanjutnya, pada penelitian ketiga, yaitu mengenai kontrol kipas angin di SMK Pariwisata Ekatama Pekanbaru yang masih menggunakan tali sebagai pengatur kecepatan atau masih manual, yang merupakan permasalahan dari penelitian ini. Solusinya adalah membuat pengontrol kipas angin yang menggunakan microcontroller Arduino Mega 2560 dan sensor suhu DAT22 berbasis Android untuk mempermudahkan pengontrolan kipas angin di dalam kelas. Kemudian program alat ini memiliki operasi manual dan otomatis. Aplikasi smartphone dapat terhubung ke Arduino Mega 2560 dari jarak 25 meter tanpa hambatan dan 15 meter jika ada hambatan menurut penelitian ini. Oleh karena itu, untuk melengkapi kekurangan pada penelitian-penelitian sebelumnya atau terdahulu, maka perlu dikembangkannya beberapa sistem rancangan yang akan ditambahkan pada perancangan kipas angin otomatis pada perancangan penelitian ini. Yang dikembangkan pada penelitian ini menggunakan dua sensor, yaitu sensor gerak PIR sebagai pendeteksi penggerakan manusia di dalam ruangan, sensor suhu DAT11 sebagai pendeteksi suhu di dalam ruangan, dan Arduino Uno sebagai pengontrol. Sehingga kedua sensor tersebut dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Kipas angin otomatis ini hanya bekerja saat suhu panas dan aktivitas pergerakan manusia di dalam ruangan. Kemudian pada bab 3 yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian ini saya menggunakan metode waterfall atau model air terjun yang merupakan proses pengembangan perangkat lunak yang mengambil pendekatan sistematis dan berurutan. Teknik waterfall menggambarkan proses seperti mengalir ke bawah atau seperti air terjun dalam melewati tahapan perencanaan, permodelan, implementasi, dan pengujian. Berikut diagram pada metode penelitian waterfall ini. Yang pertama ada pengamatan, perancangan, implementasi, testing, dan maintenance. Oleh karena itu, saya menggunakan metode waterfall dalam metode penelitian ini karena merupakan metode pendekatan SDLC awal untuk pengembangan perangkat lunak. Dimulai dengan tahap kebutuhan sistem, teknik waterfall berlanjut ke tahap analisis, desain, pengkodean, pengujian atau verifikasi, dan pemeliharaan secara sistematis. Langkah-langkah harus diselesaikan satu persatu dan dalam urutan yang benar. Berikut tahapan metode waterfall tercantum di bawah ini. Yang pertama, pengamatan. Pada tahap pengamatan ini, peneliti mengukur suhu ruangan pada titik ini. Temuan pengamatan ini digunakan untuk analisis data, yang kemudian digunakan dalam desain dan pengembangan sistem untuk membantu memenuhi tuntutan yang diharapkan dan menawarkan perbaikan. Kemudian perancangan. Pada tahap perancangan ini
Peneliti membuat alat dan sistem tergantung pada fungsi dan persyaratannya pada tahap ini. Alat ini dirancang dengan Arduino Uno, sensor suhu di atas 11, dan sensor gerak pir, serta diagram alur untuk pembuatan sistem. Desain alat, diagram alur, dan desain sistem adalah bagian dari langkah perancangan ini. Kemudian, implementasi. Pada titik ini, peneliti mengubah tahap sebelumnya, yaitu desain, menjadi sistem yang berfungsi penuh. Peneliti menggunakan software Arduino IDE untuk mengubah ide menjadi sistem alat. Aplikasi ini dikembangkan dari awal hingga akhir. Kemudian ada tahap testing. Tahap pengujian ini digunakan untuk melihat apakah sistem yang dikembangkan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Menggunakan Arduino Uno dan sensor DHT11 serta sensor PIR, peneliti menguji desain pengujian yang digunakan dalam konstruksi sistem kipas otomatis. Kemudian terakhir maintenance. Maintenance merupakan fase pemeliharaan perangkat lunak. Perangkat lunak yang telah dibangun harus dipelihara karena memungkinkan untuk dimasukkannya fitur-fitur baru dan peningkatan jika terjadi kesalahan pada tahap proses ini. Kemudian selanjutnya ada dataset pengujian. Dengan menggunakan rancangan yang ada, maka rancangan tersebut dilakukan pengujian sebagai berikut. Berikut tabel hasil pengujian pada kipas angin. Pada tabel 1 didapat nilai maksimum pada kipas angin setelah melakukan beberapa percobaan. Diketahui nilai dengan selisih yang tidak terlalu jauh. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya ketelitian pada saat proses pengukuran. Nilai rata-rata maksimum dari kipas angin tersebut diasumsikan dengan membulatkan hasil yang didapat kurang lebih sebesar 2300 rpm, sehingga penulis dapat memperkirakan besar nilai pada setiap level kecepatan putaran kipas angin yang nantinya akan disesuaikan dengan kondisi suhu di dalam ruangan pada saat kendali otomatis. Berikut hasil yang didapatkan pada tabel 2 presentasi level kecepatan putaran kipas angin yang diinginkan. Kemudian, berikut tabel hasil dari pengetesan sensor PIR ya, dan tabel 4 hasil pengujian sudut pembacaan sensor PIR ya. Kemudian dari hasil pengujian yang telah didapatkan dapat dianalisis bahwa sensor PIR sendiri memiliki batasan dalam pembacaan gerak manusia, di mana sensor hanya dapat mendeteksi gerakan manusia dengan jarak sejauh 6 meter. Apabila jarak melebihi 6 meter, maka sensor menjadi tidak sensitif. Maka pembacaan yang efektif dari sensor PIR berada pada jarak 0,1 meter hingga 5 meter. Pada jarak tersebut, sensor PIR dapat membaca gerakan manusia dengan baik, sedangkan besar sudut maksimum sensor PIR adalah 110 derajat. Kemudian pada tabel 5 hasil pengujian pembacaan sensor DHT11. Selanjutnya, dari hasil pengujian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa perbandingan suhu yang terukur antara sensor DHT11 dengan alat ukur tidak begitu jauh, di mana memiliki nilai selisih yang rata-rata sebesar 0,2 sampai 0,5 derajat. Hal ini dapat disebabkan oleh kondisi alat sendiri, tetapi hal tersebut masih dapat ditoleransi, yang berarti bahwa sensor bekerja dengan baik dalam pengukuran suhu di sekitarnya. Kemudian di sini ada tahap pengujian kendali otomatis. Tahap pengujian kendali otomatis ini dilakukan untuk mengetahui kinerja alat secara keseluruhan dalam mengendalikan kipas angin secara otomatis dalam beberapa kondisi yang ditentukan. Berikut tabel ke-9 hasil pengujian kendali otomatis ya. Demikian presentasi proposal penelitian tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.